Halo, sahabat Agropedia Nusantara. Berjumpa lagi dengan kami. Saat ini kami berada di greenhouse melon yang terletak di Komplek Royal Sumatera di Sumatera Utara ya, di Kota Medan lebih tepatnya. Di sini greenhouse ini membudidayakan dua jenis melon, yaitu Sweet Hummy dan Irin. Ya, dua-duanya memiliki tipe daging crunchy. Cuman bukan itu yang kita mau soroti. Kalau teman-teman sekalian bisa lihat bahwa greenhouse ini menggunakan sistem DRFT ya, Dynamic Root Floating Technique. Jadi sebuah sistem budidaya yang menggunakan larutan nutrisi yang cukup tebal yang mengalir sepanjang talang buli yang kemudian disirkulasikan dan kemudian kepekatan nutrisinya dipekatkan berkala sesuai dengan usia tanam. Nah, efisiensi dari sistem DRFT ini kalau kita bandingkan secara fair dengan sistem lainnya, misalnya irigasi tetes atau vertigasi, semua sistem memang memiliki plus dan minusnya sendiri-sendiri. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing. Salah satu kelebihan dari sistem DRFT ini adalah di mana waktu replanting untuk pergantian tanaman itu jauh lebih cepat. Jadi kalau misalnya di vertigasi kita harus menyiapkan polybag, menyiapkan media tanam, cuci, sterilisasi dan segala macam untuk media tanamnya. Sedangkan pada sistem DRFT ini cukup dilakukan pembersihan talang tanam, baru kemudian kalau sudah disiapkan di persemaian, maka tanaman bisa untuk running kembali, memulai start batch produksi selanjutnya. Itu keunggulan yang pertama. Keunggulan yang kedua adalah dia hemat secara air. Jadi kalau kita bicara air yang dipakai di dalam produksi, itu untuk sistem DRFT ini jauh lebih hemat air ya. Jadi kita tidak bicara nutrisi, karena kalau nutrisi nanti jatuhnya memang dia lebih boros. Begitu. Jadi yang kedua adalah penggunaan air. Yang ketiga, untuk sistem DRFT ini punya kelebihan di mana untuk memanage dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan zona perakaran itu cukup dilakukan di ruang kendali. Kita mau menaikkan DO, dissolve oksigen, kemudian menurunkan pH, menaikkan pH dan segala macam, encer nutrisi atau justru bikin lebih kental lagi, itu bisa dilakukan dengan gampang. Jadi itu adalah beberapa keunggulan sistem DRFT, meskipun kita juga harus melihat bahwa sistem ini juga memiliki kekurangan. Jadi yang pertama adalah untuk konsumsi nutrisi. Konsumsi air memang jauh lebih hemat, tetapi konsumsi nutrisi jika kita bandingkan dengan vertigasi, itu untuk DRFT memang jauh lebih banyak. Karena ya tanaman dimanjakan 24 jam mendapat sirkulasi nutrisi, begitu, otomatis dia bisa ngambil nutrisi kapan saja, dan itu melahirkan kebutuhan nutrisi yang cukup besar. Di riset yang kita lakukan di GH Riset kita di Kulon Progo membuktikan bahwa penggunaan nutrisi pada DRFT jauh lebih banyak daripada irigasi tetes atau vertigasi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, potensi kerusakan yang ditimbulkan atas OPT yang kemudian menyerang perakaran itu jauh lebih besar. Contohnya, kita bicara tentang fusarium, oxyporum, terus kemudian kita bicara nematoda yang menyerang perakaran melon. Begitu terkena satu, maka kalau tidak ditangani dengan cermat, penyakit itu akan menyebar dengan mudahnya karena akarnya saling terhubung. Jadi penyakit-penyakit yang sifatnya tular akar itu dapat sedemikian mudahnya menular, sedangkan itu tidak terjadi di vertigasi. Kemudian modifikasi rasa. Jadi ini penting. Modifikasi rasa untuk mengejar kemanisan dan segala macam di sistem DRFT ini mau tidak mau kita hanya menggunakan sistem foliar, yaitu semprot di daun. Karena perubahan nutrisi, contohnya kalau di vertigasi kita bisa melakukan kocor manual beberapa pupuk yang memang meningkatkan Brix, contohnya MKP, monokalium fosfat. Tetapi kalau sistem DRFT kita tidak bisa serta-merta menuangkan MKP ke larutan nutrisi, karena itu akan merubah rasio nutrisi secara keseluruhan. Jadi yang bisa dilakukan adalah dengan foliar, begitu. Jadi untuk proses pegang kendali atau pengendalian tanaman,
sistem vertigasi kita lebih punya kendali ke tanaman untuk urusan-urusan kemanisan dan beberapa kualitas buah lainnya. Tetapi sistem DRFT ini punya keunggulan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, banyak sistem DRFT itu melahirkan buah-buah yang ukurannya jumbo ya. Memang secara growth dan segala macam potensi maksimal dari berat buah, dari potensi genetiknya itu gampang sekali dicapai dengan sistem DRFT. Begitu video singkat dari kami. Tetap menanam dan sampai jumpa di video selanjutnya.